Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Taufik Ridwan STMT selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data. Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala terutama nikmat syukur kami atas nikmat karunia-Nya nikmat dan karunia-Nya kami dari kelompok 8 dapat menyelesaikan tugas UAS algoritma struktur data berupa proyek dengan tema administrasi rumah sakit. Baik, kami dari kelompok 8 dengan anggota Mutia Ayu Fazariani, kemudian Abid Atun Najis, saya sendiri, dan Alfiani Putri Haryanto. Adapun topik pembahasan utama yang akan kami paparkan, pertama ada pemaparan konsep program dengan target atau objektifnya berupa konsep program dapat dipahami dengan baik, kemudian penjelasan kode program dengan target kode program dapat dijelaskan dengan detail, kemudian yang terakhir penjelasan hasil program setelah dijalankan dengan target hasil program dapat diberikan dengan baik. Baik, kami akan memaparkan konsepan dari program administrasi rumah sakit yang kami rancang. Pertama, yang akan kami paparkan, tentunya program ini terdapat tiga fungsi yang harus ada, yaitu fungsi sorting, searching, dan juga recursive. Tentunya kami menggunakan Java dengan ADA, Apache NetBeans, dan di sini ada logo Excel yang merupakan salah satu keunggulan atau kelebihan dari program kami, yaitu data yang kami akan olah dengan fungsi ini tidak kami inputkan secara manual dalam program ataupun terminal, tapi kita mengimport data dari file luar berupa Excel. Tentunya kami menggunakan file tambahan, library tambahan berupa jar yang yang kami dapatkan dari Google atau kami download dari Google seperti itu. Sekian administrasi rumah sakit. Selanjutnya adalah penjelasan kode program yang akan dijelaskan oleh Alfiani kemudian Mutia agar lebih jelas program kode program dijelaskan langsung saja ke Apache NetBeans ADA atau aplikasinya. Kepada Alfiani, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa kode programnya. Bisa kita lihat di aplikasi NetBeans, diawali pada baris pertama sampai ke 8 merupakan import statement untuk mengimport kelas-kelas yang diperlukan dari paket Java IO dan Java Until. Bisa dilihat terdapat pada baris pertama. Itu merupakan digunakan untuk merepresentasikan file atau direktorat dari sistem file. Pada baris kedua digunakan untuk membaca data dari sebuah file. Pada baris ketiga itu untuk pengecualian yang dilemparkan pada saat terjadi kesalahan operasi, masukan atau keluaran. Pada baris keempat itu untuk mengimplementasi dari antarmukalis yang menggunakan larik sebagai baris penyimpanan data. Pada baris kelima itu kelas utilitas yang menyediakan metode statis untuk melakukan operasi pada koleksi seperti pengurutan dan pencarian. Pada baris keenam itu antarmuka yang digunakan untuk membandingkan dua objek dan digunakan dalam pengurutan atau pemrosesan berbasis urutan lainnya. Selanjutnya pada baris ketujuh itu antarmuka yang mewakili kumpulan elemen berurutan yang dapat diakses berdasarkan indeks. Dan pada baris ke-8, kelas scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui cursor. Selanjutnya itu pada baris 10 sampai ke 14
merupakan library Apache POI digunakan dalam program ini untuk membaca dan menulis file Excel dalam format XLSX. Nah, bisa kita lihat itu pada baris 10, kelas yang merepresentasikan sel dalam file Excel. Pada baris ke-11, kelas yang merepresentasikan baris dalam file Excel juga. Pada baris ke-12 itu kelas turunan dari raw yang khusus digunakan untuk file Excel dalam format XLSX. Dan pada baris ke-13, kelas yang merepresentasikan sheet dalam file Excel. Dan pada baris ke-14, kelas yang merepresentasikan kumpulan set dalam file Excel. Oke, selanjutnya pada baris ke-16, terdapat kelas pasien untuk mendefinisikan kelas pasien. Terdapat 4 variabel di baris 17-20 yang bersifat privat. Kode bertipe integer, nama bertipe string, payment amount bertipe double, dan payment method bertipe string. Selanjutnya baris 22-26. Terdapat sebuah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasikan objek pasien. Konstruktor tersebut menerima 4 parameter. Terdapat kode, nama, payment amount, dan payment method. Nilai-nilai parameter tersebut digunakan untuk menginisialisasi variabel anggota yang sesuai. Terdapat 4 metode akses yang digunakan untuk mengakses nilai dari variabel anggota. Itu ada get kode di baris 29, get nama di baris 33, get payment method di baris 41. Metode-metode tersebut mengembalikan nilai dari variabel anggota yang sesuai. Selanjutnya bisa dilihat di baris 45-48. Terdapat metode toString yang mengoverride metode toString dari kelas objek. Metode ini mengembalikan representasi string dari objek pasien yang berisi informasi mengenai kode, nama, jumlah pembayaran, dan metode pembayaran pasien. Oke, selanjutnya pada baris 52 terdapat public class rumah sakit yang merupakan kelas yang berisi rumah sakit. Pada baris 53 digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel pasien yang merupakan objek dari kelas ArrayList yang berisi objek-objek pasien. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data pasien. Selanjutnya pada baris 55 itu menggunakan metode export Excel data. Menerima satu parameter file path yang merupakan jalur file Excel yang akan diimpor. Di dalam metode tersebut terdapat block try chart di baris 56-76 yang digunakan untuk menangani pengecualian yang mungkin terjadi pada saat membaca file Excel. Jika import Excel berhasil, maka akan menampilkan pesan, yaitu berupa data berhasil diimport dari file Excel. Dan jika import Excel itu gagal, maka blockchart akan menangkap pengecualian ion extension dan menampilkan pesan berupa terjadi kesalahan saat membaca file Excel. Oke, pada baris ke-78 untuk mendefinisikan metode sort pasien by nama yang digunakan untuk mengurutkan data pasien berdasarkan nama abjadnya. Di metode ini pada baris 78 menggunakan collection sort dengan menggunakan komparator comparing untuk membandingkan berdasarkan nama. Setelah pengurutan selesai di baris 80, pesan berhasil ditampilkan berupa data pasien berhasil diurutkan berdasarkan nama. Selanjutnya di baris 81, metode display pasien dipanggil untuk menampilkan urutan data setelah pengurutan. Oke, selanjutnya pada baris 84 untuk mendefinisikan metode search pasien by nama yang digunakan untuk mencari pasien berdasarkan nama. Metode ini menerima parameter nama yang merupakan nama yang ingin dicari. Di baris 85 ini, metode ini menggunakan sebuah array list kosong set result untuk menyimpan hasil pencarian.
Selanjutnya di baris 86 sampai 99 dalam looping for, setiap pasien dicek apakah namanya sama dengan nama yang ada di dalam Excel. Jika iya, pasien tersebut ditambah ke dalam search result. Jika tidak, maka hasil pencarian terdapat pesan tidak ditemukan pasien dengan nama yang dicari. Jika ada, maka hasil pencarian maka akan menampilkan pesan berupa hasil pencarian diikuti dengan data pasien yang ditemukan. Selanjutnya pada baris 102 terdapat private valid void sort pasien by payment amount untuk mendefinisikan metode sort pasien by payment amount yang digunakan untuk mengurutkan data pasien berdasarkan jumlah pembayaran. Di baris 103 itu metode ini menggunakan collection sort dengan menggunakan komparator comparing untuk membandingkan berdasarkan jumlah pembayaran. Setelah pengurutan selesai di baris 104, pesan berhasil ditampilkan berupa data pasien berhasil diurutkan berdasarkan jumlah pembayaran. Di baris 105, metode display pasien dipanggil untuk menampilkan urutan data setelah pengurutan. Penjelasan selanjutnya saya serahkan ke Muti. Terima kasih. Oke, baik, Alfi, terima kasih sudah dipersilakan. Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Di baris 108 ini terdapat private static void sort patient by the scanning by amount yang digunakan untuk mengurutkan data pasien berdasarkan jumlah pembayaran secara menurun. Terus kemudian di baris ke 115 ini ada kondisi if sebagai pengecekan yang digunakan untuk memastikan bahwa bagian yang akan diurutkan memiliki lebih dari satu elemen atau tidak ada elemen. Kemudian selanjutnya setelah pengurutan selesai, pesan akan tampil berupa data pasien berhasil diurutkan berdasarkan jumlah pembayaran secara menurun. Bisa dilihat di baris 110. Selanjutnya ada metode display pasien. Ini dipanggil untuk menampilkan urutan data setelah pengurutan. Ada di baris 111. Lanjut ke baris 114 sampai 120. Di sini terdapat private static void sort pasien by the scanning patient amount recursive yang metode yang digunakan merupakan implementasi rekursif dari algoritma quicksort untuk mengurutkan data pasien berdasarkan jumlah pembayaran secara menurun. Sedikit penjelasan, pivot ini merupakan elemen yang dipilih dalam algoritma pengurutan quicksort yang nantinya bakal dijadiin acuan dalam pemrosesan pengurutan. Lanjut, pada baris 122, ini terdapat private static in partition yang merupakan metode partition berfungsi untuk mempartisi sublist dan menentukan pivot. Lanjut di baris 123 ini terdapat double pivot. Digunakan untuk menentukan pivot. Pivot ini digunakan untuk membandingkan dengan elemen-elemen lain dalam sublist. Selanjutnya di baris 124 ini terdapat in i sama dengan star minus 1. Digunakan untuk mendeklarasikan variabel i sebagai indeks untuk elemen yang lebih kecil daripada pivot. Lanjut, di baris 126 ini terdapat for in J sama dengan star, J kurang dari N, J plus plus. Digunakan untuk melakukan loop untuk membandingkan setiap elemen dalam sublist dengan pivot. Selanjutnya, di baris 127 ini terdapat if lagi untuk memeriksa apakah nilai pembayaran pasien pada indeks J lebih besar atau sama dengan pivot. Jika ya, maka perlu dilakukan pertukaran elemen. Lanjut, di sini ada I++, digunakan untuk menaikkan nilai I untuk menunjukkan bahwa
telah ditemukan satu elemen yang lebih kecil dari pivot. Selanjutnya di baris 129 ini terdapat collection swap patient IJ untuk menukar posisi elemen pada indeks I dengan elemen pada indeks J. Nah, ini akan menyusun elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot di sebelah kiri dan elemen-elemen yang lebih besar di sebelah kanan. Selanjutnya di baris 133 ada collection swap lagi, patient I plus I, and setelah looping selesai, pertukaran terakhir dilakukan untuk memindahkan pivot ke posisi yang benar, yaitu di antara elemen yang lebih kecil dan yang lebih besar. Selanjutnya di baris 134 ini terdapat return I plus 1. I plus 1 untuk mengembalikan indeks pivot yang baru saja ditentukan. Oke, lanjut ke baris 137. Di baris 137 ini terdapat private static double calculate total payment by method. Untuk mendefinisikan metode calculate total payment by method. Kemudian lanjut di baris 138 ini, metode ini menerima parameter payment method yang merupakan metode pembayaran yang ingin dihitung total pembayarannya. Lanjut di baris 139 sampai baris 145. Pertama, variabel total payment-nya ini diinisialisasi terlebih dahulu dengan nilai 0. Kemudian dalam loop for, setiap pasien diperiksa apakah metode pembayarannya sama dengan payment method. Kemudian, dan jika ya, payment amount pasien tersebut ditambahkan ke total payment. Setelah selesai, total payment dikembalikan. Lanjut ke baris 147. Ini terdapat private static void display pasien. Untuk mendefinisikan metode display pasien, metode ini digunakan untuk menampilkan data pasien di baris 148 sampai 156. Ini pertama dilakukan dulu pengecekan apakah pasien kosong. Jika iya, maka pesan yang muncul ini tidak ada data pasien yang tersedia. Kemudian jika tidak, maka pesan yang muncul adalah data pasien ada ditampilkan. Diikuti dengan loop for untuk menampilkan setiap objek pasien dalam pasien. Lanjut, pada baris 158 ini terdapat public static void main yang merupakan deklarasi metode main yang merupakan titik masuk utama program dan memiliki tipe data void. Lanjut ke baris 159. Ini untuk membuat objek scanner dengan menggunakan sistem in. Kemudian di baris 160, ini untuk mendeklarasikan variabel exit dengan nilai awal false. Variabel ini akan digunakan untuk menentukan apakah program harus keluar dari loop atau tidak. Kemudian di baris 161 sampai 213, memulai looping while yang akan berjalan selama exit bernilai false. Lanjut, di baris 162 sampai 170, ini menampilkan menu sistem administrasi rumah sakit. Di setiap pilihan menunya ini diberi nomor dan deskripsi yang telah ditentukan, bisa dilihat dari baris 162 sampai ke 170, itu beberapa fitur yang kita gunakan di program. Kemudian balik lagi ke baris 172. Di baris 172 ini meminta pengguna untuk memasukkan pilihan dengan menggunakan scanner next in karena bertipe data integer. Kemudian lanjut di baris 174, scanner next line digunakan untuk menangani karakter new line yang masih ada setelah membaca integer. Lanjut ke baris 176 sampai 213.
ini menggunakan switch case untuk mengevaluasi pilihan pengguna dan menjalankan tindakan yang sesuai dengan pilihan. Di case pertama ini ada di baris 177. Ini meminta pengguna untuk memastikan bahwa path atau alamat file Excel yang dimasukkan ini sudah benar, kemudian memanggil metode import Excel data dengan argumen atau path atau alamat file yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya di case kedua ini memanggil metode sort patient by name untuk mengurutkan pasien berdasarkan nama. Selanjutnya case ketiga meminta pengguna untuk memasukkan nama pasien yang ingin dicari, kemudian memanggil metode search patient by name dengan argumen nama yang dimaksudkan oleh pengguna. Lanjut ke case 4, ini memanggil metode sort patient by payment amount untuk mengurutkan pasien berdasarkan jumlah pembayaran. Lanjut ke case 5, ini untuk memanggil metode sort patient by descending payment amount untuk mengurutkan pasien berdasarkan jumlah pembayaran secara menurun. Di case 6 ini meminta pengguna untuk memasukkan metode pembayaran, kemudian memanggil metode dengan argumen metode pembayaran yang dimasukkan pengguna. Maka nanti akan ditampilkan hasil total pembayarannya. Di case 7 ini memanggil metode display patient ya untuk menampilkan data pasien. Dan yang ke-8 ini mengatur case ke-8 ini mengatur exit menjadi true untuk keluar dari looping dan menampilkan pesan penutup. Ada default. Default ini menampilkan pesan pilihan tidak valid. Silahkan pilih kembali. Kemudian lanjut program selesai, lanjut pada baris 214, ini ada scanner close untuk menutup objek scanner setelah looping selesai. Untuk sekian penyampaian dari saya kembalikan ke rekan saya, Abi. Baik, terima kasih kepada teman kami Elvi dan juga Muti yang telah memaparkan kode program dari awal sampai akhir. Telah memaparkan dengan sangat detail dan dengan pemaparan yang cukup baik. Mungkin sedikit kami tambahkan di sini dalam program ini kami membutuhkan file tambahan, yaitu harus ditambahkan dalam libraries berupa file common collection POI OXML schemas.jar dan juga XML beans.jar. Kelima file ini harus ditambah agar program berjalan, terutama untuk penginputan import file dari luar berupa Excel seperti itu. Baik, kita langsung coba aja menjalankan program ini. Coba jalankan. Sedang berjalan. Baik, ini adalah tampilan awal dari program kami. Akan ada tampilan sistem administrasi rumah sakit dengan beberapa fitur. Ada 8 fitur utama. Di sini ada fitur pertama atau masukkan file data pasien berupa XLX atau XLSX atau Excel. Di sini kita import file yang akan kita tampilkan datanya. Dan di fitur kedua ada tampilkan data pasien. Setelah data diimport, maka kita bisa memilih fitur kedua ini untuk menampilkan data yang kita import. Kemudian fitur ketiga untuk mengurutkan pasien berdasarkan nama. Jadi berdasarkan abjad secara ascending. Kemudian fitur keempat cari pasien berdasarkan nama. Di sini proses searching mencari nama pasien dari data yang telah kita import. Kemudian fitur kelima, urutkan pasien berdasarkan jumlah pembayaran.
Fitur kelima dan keenam ini hampir sama, hanya saja yang kelima secara ascending dan atau naik, yang keenam secara descending ataupun turun. Dan fitur ketujuh, hitung total pembayaran berdasarkan metode pembayaran. Jadi di sini akan dihitung total pasien yang menggunakan metode pembayaran, misalnya pembayaran A atau B atau C seperti itu. Nanti kita akan coba. Baik, kita langsung coba aja ke fitur yang pertama. Kita ketikkan satu untuk mengimport file akan kita import. Baik. Sini bisa dikatakan import secara manual karena kita harus mengcopy lokasi file yang akan kita import itu berada. Kita kopikan di sini lokasinya. Jadi masukkan path atau alamat file Excel. Di sini dimasukkan, jangan lupa tambahkan nama filenya sama tipenya. Jika sudah yakin dengan alamat Excel yang akan kita part, kita klik enter. Maka di sini akan ada notifikasi data berhasil diimport dari file Excel. Ini jika filenya dapat diimport. Jika tidak, maka di sini akan ada notif tidak dapat mengimport data file seperti itu. Dengan status ini kita sudah berhasil mengimport data. Maka kita coba untuk tampilkan dengan fitur kedua. Kita klik 2 dan enter. Maka data di dalam file tadi akan ditampilkan di sini. Saya tidak bisa coba untuk menampilkan di Excel karena laptop saya tidak support untuk menampilkan. Oke, sebentar lagi waktunya. Kita coba fitur lainnya dengan fitur nomor 3, mengurutkan pasien berdasarkan nama. Di sini sudah diurutkan. Yang seharusnya pertama Alfi, Muti, Panji, di sini sudah diurutkan menjadi Alfi, Denny, Vergi sesuai dengan abjad secara ascending. Kita coba fitur keempat, cari pasien berdasarkan nama. Kita coba cari namanya Rashid. Di sini ada Rashid. Sheet, kita klik enter. Maka di sini hasil pencarian akan menampilkan datanya jika yang dicari ada. Bagaimana jika yang dicari tidak ada? Kita coba masukkan Gunawan. Coba ya. Maka di sini akan tampil tidak ditemukan pasien dengan nama Gunawan seperti itu. Kemudian kita coba fitur nomor 5 yaitu urutkan pasien berdasarkan pembayaran. Oke, di sini kita bisa lihat pembayaran dari paling rendah sampai paling tinggi diurutkan secara ascending. Kita coba fitur nomor 6 secara descending. Di sini kebalikannya dari 1 juta sampai 200.000. Baik, kemudian fitur yang terakhir nomor 7 kita cari total dari metode pembayaran. Kita di sini karena ada 3 metode, BPJS, Mandiri, dan asuransi, kita coba BPJS. Maka di sini akan keluar jumlah pasien dengan metode pembayaran. Jadi jumlah pasien yang menggunakan metode pembayaran BPJS sebanyak 3 orang. Dan total pembayaran dari metode BPJS ini 2.100.000 rupiah. Oke, kemudian kita coba lagi fitur nomor 7 namun metodenya lain. Kita coba asuransi. Enter. Nah, di sini bisa dilihat metode pembayaran asuransi sebanyak 3 orang dan total pembayarannya 1.500.000 rupiah. Itu kemudian kita coba klik fitur terakhir nomor 8 keluar, maka akan tampil terima kasih telah menggunakan program ini, sampai jumpa with successful. Oke, jadi konsep dari program ini data diimport dari Excel, di mana data dari Excel ini merupakan data dari admin depan atau admin luar. Jadi seperti program ini ditujukan untuk admin dalam sebuah perusahaan rumah sakit
Jadi admin dalam yang memproses berapa nih jumlah pasien dengan metode pembayarannya. Jadi admin dalam tidak perlu data spesifik tentang pasien. Data admin dalam hanya perlu eh, kodenya, namanya, jumlah pembayarannya, dan metode pembayarannya. Kemudian admin dalam ingin mencari eh, berapa banyak pasien yang menggunakan metode pembayaran BPJS, berapa banyak yang menggunakan mandiri, berapa banyak yang menggunakan asuransi. Dengan jumlahnya berapa jumlah total biayanya. Seperti itu. Jadi program ini ditujukan untuk administrasi dalam sebuah perusahaan rumah sakit. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan. Penjelasan kode sudah, kemudian hasil program sudah dijalankan, dan penutup, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekeliruan dalam menjalankan proyek administrasi rumah sakit ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Taufik Ridwan yang telah membimbing kami sampai kami dapat menyelesaikan proyek akhir ini. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.